Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi di hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2020. Kembali kita nanti akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami kembali bersama-sama pada hari ini. Sungguh senang kami ingin diisi oleh Tuhan melalui firman Tuhan, agar hidup kami senantiasa diingatkan dan dituntun oleh Tuhan melalui firman yang kami baca dan kami renungkan ini. Kami membutuhkan pertolongan dari Tuhan sendiri. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 10. Kita baca dari ayat 16 sampai ayat 24. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan tentu saja yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan renungan ini, Matius pasal 10 ayat 16 sampai 24, saya kemudian menonton film yang berjudul Angels and Demons, ya. Malaikat dan setan begitu ya Bapak Ibu. Dan kok rasanya mirip dengan bacaan kita ini, renungan kita ini, bahwa di sekitar kita itu ada serigala, ada juga malaikat, ada kebaikan, ada kejahatan, ya gitu. Nah Bapak Ibu, setelah saya meneliti, menarik juga bacaan kita ini merupakan perkataan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus dalam waktu bersamaan ini memakai istilah atau memakai simbol dari 4 binatang. Yang satu itu domba, yang kedua serigala, yang ketiga ular, dan yang keempat merpati. Nah, karena itu saya mengajak Bapak Ibu, mari kita melihat ciri-ciri, sifat atau hal-hal yang berkaitan dengan 4 binatang ini. Barangkali itu akan membantu kita untuk memahami perkataan Tuhan Yesus ini yang mengatakan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya mengajak kita pertama untuk melihat serigala dulu Bapak Ibu. Dan langsung saja saya ingin menggambarkan bahwa, atau menyimpulkan bahwa serigala ini semacam demon tadi, kekuatan jahat tadi ya Bapak Ibu. Nah, seperti apa serigala itu? Yang pertama, serigala ini satu kawanan yang bisa terdiri dari 2 sampai 3 keluarga. Rata-rata tiap keluarga terdiri dari 5 sampai 11 ekor.
Dan kawanan yang paling besar bisa mencapai 42 ekor. Jadi ini mereka selalu hidup dalam satu kawanan ya, dan itu terdiri dari 3 keluarga paling banyak katanya. Lalu perilaku serigala ini tidak dapat diprediksi Bapak Ibu, karena sifatnya liar. Nah, karena itu tidak dapat dipelihara oleh manusia. Sifatnya yang liar ini membuat serigala itu berbahaya bagi manusia atau makhluk hidup yang berada di sekitarnya. Lalu kemudian ternyata informasi yang saya dapat bahwa serigala ini hanya berkomunikasi dengan sesamanya serigala. Jadi bayangkan Bapak Ibu, nggak mungkin dipelihara oleh manusia. Serigala tidak bisa dipelihara seperti kita pelihara anjing yang bisa juga berkomunikasi dengan manusia. Dan nanti kemudian kita akan belajar tentang domba yang juga bisa berkomunikasi dengan manusia dalam tanda petik ya Bapak Ibu. Nah, dengan demikian berarti Bapak Ibu, serigala ini tidak aman bagi manusia, berbahaya bagi manusia, dan dia hidup jauh dari manusia. Dikatakan bahwa serigala juga cenderung menghindarkan diri dari manusia. Jadi kalau ada manusia di mana, serigala lebih baik pergi jauh-jauh. Bapak Ibu, serigala ini akan menyerang bila ia merasa terancam, atau dia kelaparan, atau dia terdorong oleh sifat agresifnya dan untuk mempertahankan diri. Nah, jadi Bapak Ibu ya, serigala ini di dalam kondisi terancam atau kelaparan atau untuk bertahan, dia tega, rela untuk menyerang. Lalu kemudian yaitu tadi, dia membunuh untuk bertahan hidup ya, bukan untuk bersenang-senang. Jadi dengan demikian berarti usaha manusia untuk mendisiplinkan atau menjinakkan serigala itu dapat berakibat fatal. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu serigala hidup bersama manusia. Nah Bapak Ibu, saya menggambarkan serigala ini sebagai kekuatan jahat kalau mengacu pada perkataan Tuhan Yesus, sebagai kekuatan yang merusak hubungan atau permusuhan, bahkan pembunuhan. Nah, sekarang kita lihat domba yang saya gambarkan sebagai angels. Domba ini merupakan binatang yang penuh perhatian. Nah, lalu Bapak Ibu, ternyata domba itu punya pendengaran yang tajam. Karena itu tidak heran kalau domba-domba itu dapat dipelihara oleh manusia, dan domba-domba itu bisa mengenali manusia yang adalah gembalanya. Jadi gembala domba itu kan, domba ini binatang, terus gembalanya manusia. Dan si domba-domba yang adalah binatang ini Bapak Ibu punya pendengaran yang tajam. Dia mengenali suara gembalanya. Dia bisa membedakan suara gembalanya. Nah, saya membaca satu artikel begini Bapak Ibu. Suatu saat ada 3 orang gembala di sekitar pinggiran Yerusalem. Mereka punya domba masing-masing, lalu kemudian mereka berjumpa di suatu tempat. Lalu kemudian mereka bertiga ini, para gembala ini saling berdiskusi, berbicara. Lalu kemudian domba-domba mereka itu saling baur-membaur. Ya, saling membaur-membaur pada hari itu. Kemudian pada jam tertentu mereka harus kembali ke kandang mereka masing-masing. Yang menariknya adalah si gembala-gembala ini kemudian membunyikan bunyi tertentu. 3 gembala ini dengan 3 bunyi yang berbeda. Dan yang menarik dan ajaib Bapak Ibu, domba-domba yang tadinya bercampur baur itu masing-masing berkumpul lagi sesuai dengan gembalanya. Bisa bayangkannya 3 kelompok kerumunan atau gerombolan ini domba-domba yang berbeda dengan gembalanya masing-masing. Mereka tadinya membaur, setelah mereka akan berpisah, si gembala tidak terlalu sibuk untuk panggil satu persatu, dia membunyikan satu suara aja. Domba-domba itu datang kepadanya, dan itu memang dombanya sendiri. Jadi si domba ini mengenal dengan baik suara gembalanya. Yang berikutnya Bapak Ibu, domba itu bergantung penuh pada gembalanya. Artinya menggambarkan bahwa domba ini kalau hidup sendiri dia tidak berdaya. Dia sangat bergantung pada gembalanya. Karena apa? Karena gembalanya lah yang memberikan makanan dan minum. Gembalalah yang melindungi dan menjagainya dengan baik. Sehingga kita lihat domba sangat bergantung pada gembalanya. Itulah yang menyebabkan domba pasti mengikuti gembalanya. Dan dia tidak mau mengikuti orang asing.
Dia tidak mengikuti orang yang ia tidak kenal. Makanya tadi tuh Bapak Ibu 3 kelompok domba masing-masing mengikuti gembalanya ketika disuarakan suara tertentu atau dibunyikan bunyi tertentu oleh domba masing-masing. Mereka datang kepada gembalanya. Tidak silang Bapak Ibu, tidak pergi ke gembala yang lain. Lalu Bapak Ibu dengan demikian domba-domba itu sangat percaya kepada gembalanya. Ditandai dengan apa? Si gembala ini ketika berjalan, Bapak Ibu, dia tidak mengusir domba-dombanya itu dari belakang domba-dombanya. Dia jalan saja di depan. Nanti domba-dombanya pasti akan mengikutinya. Karena apa? Karena domba-domba itu percaya kepadanya. Percaya kemana si gembala ini akan menuntun mereka. Akan membimbing mereka. Sebab itulah gembala jalan di depan dan domba jalan di belakang. Domba-domba juga terkenal sebagai binatang yang tangkas, cerdik, dan lemah lembut. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan perkataan Tuhan Yesus ini, saya menafsirkan bahwa domba ini mau menggambarkan tentang kekuatan baik, kekuatan yang merangkul, kekuatan yang mengutuhkan, kekuatan yang disandarkan penuh kepada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa murid-murid itu diutus bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Artinya bahwa murid-murid ketika diutus oleh Tuhan Yesus untuk melayani di tengah-tengah dunia ini, itu berarti murid-murid diutus bukan dalam kondisi yang enak. Melainkan mereka diutus di dalam lingkungan, situasi yang membuat mereka dipersulit. Bahkan murid-murid juga diadili atau dengan bahasa sederhananya diperlakukan dengan tidak adil. Murid-murid diutus dalam situasi di mana nyawa mereka senantiasa terancam. Diutus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kebencian. Nah, jadi ternyata domba, murid-murid ini bagaikan domba, bagaikan angels, diutus di tengah-tengah serigala atau demon atau kekuatan jahat. Kekuatan yang terus berusaha untuk membunuh, menghancurkan, merusak relasi dan seterusnya. Pertanyaannya, bagaimana murid-murid harus bersikap di tengah-tengah situasi seperti ini? Tuhan Yesus mengatakan 2 hal, harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya mengajak kita untuk melihat ular, Bapak Ibu. Ular itu seperti apa? Ular itu gambaran kesabaran ternyata, Bapak Ibu. Ular itu gambaran bijaksana. Ular itu gambaran dari kreatif, gambaran dari lembut, gambaran dari pintar, penyayang, sekaligus juga sensual katanya Bapak Ibu. Jadi ular ini ternyata menggambarkan satu sikap yang punya tekad kuat untuk mencapai tujuan. Ular itu kalau dia sudah punya tujuan, Bapak Ibu, tekadnya kuat sekali untuk mencapai tujuannya. Nah, kita bisa ngamati ya Bapak Ibu ketika ular itu akan menangkap mangsanya, dia begitu tenang di suatu tempat, begitu sabar dan cerdik sekali. Nah, Bapak Ibu, masih ingat kan dikatakan bahwa iblis ketika itu digambarkan dengan ular menggoda Tuhan Yesus, 3 kali dia kalah, dikatakan dia mundur untuk mencari waktu yang tepat. Di dalam Injil Lukas itu betapa ia sabar dan dia pinter Bapak Ibu. Ular ini gambaran dari simbol kebijaksanaan, yaitu cerdas, bijaksana, tenang. Ya. Orang tenang itu biasanya mempunyai kekuatan yang baik Bapak Ibu. Dan di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu, kata pemazmur begitu ya. Lalu kemudian kontrol diri yang kuat. Ular ini punya kontrol diri yang kuat Bapak Ibu. Di Amsal itu mengatakan bahwa orang yang dapat mengontrol diri dengan baik itu bagaikan orang yang dapat mengalahkan satu kota. Lalu kemudian ular ini rajin. Jadi ternyata
Bersikap cerdik seperti ular Bapak Ibu berarti ketika murid-murid itu diutus di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah perlakuan yang tidak adil, di tengah-tengah nyawa terancam, dibenci, maka kita perlu bersikap cerdik seperti ular. Kita perlu sabar, bijaksana, kita harus tetap menjadi orang yang pintar, lembut, kreatif, tetap mesti menjadi penyayang Bapak Ibu. Lalu kemudian tenang, mengontrol diri, rajin. Ya seperti ini Bapak Ibu, kalau kita bilang Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita perlu cerdik seperti ular di dalam perutusan kita, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Lalu yang berikutnya, sikap yang kedua adalah tulus seperti merpati. Nah Bapak Ibu, mari kita lihat siapa itu merpati atau seperti apa merpati. Merpati ini ternyata lambang cinta sejati. Dikatakan bahwa selama pasangan masih ada, si merpati ini tidak akan pindah ke lain hati. Bapak Ibu Saudara, artinya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit sebagai utusan Tuhan Yesus, maka kita harus tetap memegang prinsip Kristiani. Apa prinsip Kristiani itu? Kasih itu tetap harus kita pegang. Bagaimanapun orang melawan kita, bagaimanapun orang membenci kita, sebesar apapun orang berusaha menghancurkan kita, tetapi kita harus setia atau tulus seperti merpati. Kita tidak boleh pernah kehilangan kasih sayang yang Tuhan berikan kepada kita dan yang mesti ada dalam diri kita. Artinya Bapak Ibu, kita tidak boleh balas memusuhi dan membenci, meskipun orang lain membenci kita dan berusaha terus menjatuhkan dan menghancurkan hidup kita. Tulus terhadap ajaran Tuhan, yaitu kasih sayang. Lalu dikatakan bahwa merpati ini lambang kesetiaan. Sejauh apapun ia terbang, ia akan kembali ke pasangannya, di mana pasangan tetapnya itu berada. Jadi dia setia pada satu pasangan. Bapak Ibu, kita juga harus setia kepada Tuhan dan setia pada kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi di dalam situasi begitu menggoda kita seperti kesulitan-kesulitan yang kita alami, bisa begitu menggoda kita untuk meninggalkan Tuhan Yesus supaya kita tidak menderita lagi. Mungkin kita merasa malu atau tidak mau mengakui sebagai pengikut Kristus karena kondisi-kondisi tekanan yang ada, permasalahan-permasalahan yang ada, kita kemudian ingin meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus dan juga kebenaran-kebenaran yang Tuhan ajarkan. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita agar kita tulus seperti merpati. Artinya kita setia. Bagaimanapun kita terbang jauh, artinya terbang jauh ini kita mengalami persoalan-persoalan. Bapak Ibu, kita tetap ingat akan Tuhan Yesus. Percaya kepadanya dan juga kebenaran-kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Tentang kebaikan-kebaikan yang Tuhan Yesus ajarkan, itu harus tetap kita lakukan. Yang berikutnya Bapak Ibu, dikatakan bahwa merpati ini tidak pernah dendam. Bagaimanapun diperlakukan, ia tidak pernah dendam. Seperti ini yang Tuhan Yesus inginkan Bapak Ibu, tulus seperti merpati itu artinya sekalipun dunia memusuhi kita, tidak menyukai kita, menolak kita, bahkan berusaha untuk memusnahkan kita, kita tetap tidak boleh pernah balas untuk memusuhi. Kita harus tetap merangkul, kita harus tetap berbuat baik seperti domba itu, sambil kita terus bergantung kepada Tuhan, untuk supaya kita tetap tidak memusuhi, tetapi sebaliknya mengasihi dan berbuat baik, merangkul semua orang. Bapak Ibu, yang terakhir, merpati ini sering ditaruh gambarnya itu di undangan-undangan nikah. Apakah undangan nikah Bapak Ibu juga ada gambar merpati? Merpati ini lambang dari mesra dan tidak pernah bertengkar. Nah, Bapak Ibu, berarti Tuhan Yesus juga menginginkan kita ketika ia mengutus kita di tengah-tengah serigala, kita harus tetap tidak pernah bertengkar, mesra. Itu artinya mengusahakan hubungan baik. Memang tidak mudah.
Tapi domba sungguh sangat bergantung kepada gembalanya. Kita ini bergantung pada gembala kita, kekuatan dari gembala kita. Maka ketika kita mau tetap setia seperti merpati, tulus seperti merpati, maka kita dapat melakukan itu kalau kita ini bergantung kepada gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu, berikutnya bacaan kita ini juga mau menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan juga menguatkan kita bahwa kita ini ada roh Bapa yang bersama-sama dengan kita, yang akan menuntun kita di dalam melakukan apa yang harus kita katakan dan apa yang harus kita lakukan. Yang diharapkan dari kita adalah kita bertahan. Kita tidak bisa menghindar bahwa kita tidak lebih dari guru kita. Artinya kalau Tuhan Yesus mengalami kesulitan-kesulitan di dalam pelayanannya, kita juga pasti mengalami itu. Tetapi syukur kepada Allah karena kita punya Bapa Surgawi. Kita punya gembala yang agung, yang terus dapat menolong kita di dalam kita melakukan apa yang Bapa perintahkan itu, yaitu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mari Bapak Ibu, kita menjadi domba-domba yang bisa memberi warna di dalam kehidupan di dunia ini. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengutus kami. Itu merupakan kehormatan bagi kami. Tapi Engkau juga tidak berjanji hal-hal yang muluk pada kami, sebab dengan terang-terangan Engkau mengatakan Engkau mengutus kami sebagai domba di tengah-tengah serigala. Artinya banyak kesulitan, banyak perkara, banyak persoalan yang pasti kami hadapi dan harus kami jalani. Betapa kami ingin supaya Tuhan kami tetap tulus kepadamu dan tulus untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan. Kami juga ingin tidak mati konyol, tapi kami ingin berhasil di dalam perjalanan pelayanan kami, perutusan kami. Sehingga kami juga harus berlaku cerdik seperti yang Engkau perintahkan. Kami mohon kiranya Tuhan terus-menerus memberikan kemampuan kami untuk cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Hari ini pun Tuhan, kami kembali menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di tengah-tengah perutusan-Mu kepada kami percaya bahwa Tuhan pasti peliharakan kami bagaikan Engkau peliharakan domba-domba, yaitu kami domba-domba-Mu ini. Keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami berada dalam pantauan dan berkat penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami yang hari ini kami naikkan secara diam-diam dari rumah-rumah kami, dari tempat-tempat tinggal kami. Oh Bapa, sendengkanlah telinga-Mu, dengarkanlah setiap kami di dalam doa-doa kami, dan jawablah kami seturut dengan rancangan-Mu di surga bagi kami. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Program-program yang begitu banyak yang harus dikerjakan. Presiden kami dengan para pemimpin di negara ini dari pusat sampai di desa-desa. Tuhan, berilah kekuatan dan kemampuan agar program apapun untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia ini dapat terlaksana dengan baik. Anugerahkan kekuatan dan kesehatan kepada Presiden kami dan setiap orang yang berperanan penting, termasuk seluruh rakyat Indonesia, agar kami dapat bekerja sampai tuntas. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.